Pasca banjir beberapa waktu lalu yang melanda beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Kayong Utara cukup menyisakan nestapa. Banyak kerugian yang dialami, terutama kerugian material dari masyarakat dan instansi pemerintah serta swasta. Banyak sekali aset perkantoran yang terendam oleh banjir, tak terkecuali di beberapa kantor pemerintah dan beberapa rumah warga. Padahal musibah banjir ini dipicu hujan yang hanya beberapa belas jam saja. Diduga banjir ini diakibatkan karena drainase dan saluran pembuang air yang kurang baik. Berikut dari Lembaga Pemerhati Lingkungan yang tergabung dalam organisasi Lembaga Kayong Peduli menyoroti permasalahan seputar banjir yang terjadi di Kayong Utara beberapa waktu lalu. Ijul atau Juminggu HS memberikan paparan serta statement penting terkait hal ini. Berikut wawancara eksklusif kami dengan Lembaga Kayong Peduli. Kami dari Lembaga Kayong Peduli yang jelas sangat prihatin terhadap bencana ini. Yang sebelum-sebelumnya memang zaman nenek moyang kita dulu itu tidak pernah adanya banjir besar seperti ini. Paling menghadap bulan 12 itu pun tidak terlalu, karena saya tahu bapak saya sampai datuk saya itu asli orang Kayong, jadi tahu persis realita kehidupan di Kayong itu seperti apa. Jadi makanya saya sangat merasa heran sekali kok tiba-tiba tahun ini airnya begitu meluap sehingga menenggelamkan rumah dan kehilangan harta benda khususnya warga di Kayong Utara. Yang pertama, saya berharap sekali kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara, kalau kita bicara kurangnya pembangunan salah. Pembangunan itu setiap tahun, cuma kurangnya perawatan, pembinaan terhadap masyarakat. Pemerintah kurangnya pembinaan terhadap masyarakat. Nah seharusnya yang sudah dibikin saluran sekian besar mungkin itu dirawat. Tidak boleh ada pengecilan seperti pembuatan jembatan yang menggunakan tongkat di bagian tengah sungai. Itu sebuah penghambatan. Satu. Kedua, mengecor halaman ruko itu sampai ke badan jalan. Nah, di mana kita mau dapat penyerapan air itu? Tak ada penyerapan. Udahlah hutan kita mulai gundul, ditambah lagi bangunan kita meraut, tidak tahu ya bagaimana cara untuk supaya air ini mudah lewat, seperti itulah kira-kira. Rahasia Allah, tapi manusia hanya bisa berencana. Apapun yang direncanakan akan dikabulkan Allah. Hari ini, tahun ini, Allah sudah kabulkan apa yang sudah direncanakan manusia. Salah satu, alih fungsi lahan
lahan gambut dijadikan pertambangan, lahan gambut dijadikan kebun sawit. Tapi setidaknya harus menyisakan ini tadi, harus disisakan. Bukan semuanya harus dikorbankan. Ya. Kalau udah semuanya dikorbankan ya seperti inilah. Sungai yang ada saluran, yang ada pembuangan air untuk laut itu sudah mulai mengecil, mulai dari warga-warga yang membuat bangunan jembatan itu tadi mulai mengecilkan sungai yang seharusnya itu pakai gorong-gorong, artinya tidak ada lagi jembat yang menggunakan tongkat di bagian tengah sungai. Kalau sudah menggunakan tongkat di bagian tengah sungai itu sebuah penghambatan. Satu yang jelas kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi kalau menurut saya dalam kejadian banjir bandang yang ada yang menerpa Kabupaten Kayong Utara ini bukan salah pemerintah, bukan salah tim ahlinya, tapi salah semua orang Kayong. Orang Kayong di utara ini yang paling salah. Saya sangat kecewa lagi terkait perkebunan tadi. Seperti itu. Memang sawit penampung. Usia 5 tahun sawit menampung air. Dia menampung. Tapi kalau udah terlalu tidak ada lagi, sawit semua tidak bisa ditampung, lepas semua. Tingkatkan semangat gotong royong. Tingkatkan semangat gotong royong. Jangan kita terlalu berharap kepada pemerintah. Ini depan rumah disuruh gotong royong. Ah, biarlah dana dari desa ada, dari PU ada. Nggak perlu lagi. Sekarang kalau udah banjir dana dari mana? Habis. Selain itu, satu, keduanya kita harus peduli sesama lingkungan. Sejauh ini kami hanya melakukan bakti sosial, membantu korban bencana seperti memberi makanan berupa beras, lauk, pakaian bekas layak pakai. Nah, cuma hanya sebatas itu. Kita lebih yang utama itu menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan kita, dimulai dari lingkungan kita sendiri sampai ke orang lain. Artinya kita peduli sesama umat. Kita peduli sesama umat. Terutama membuanglah sampah pada tempatnya yang sudah sediakan dinas Pemda kan sudah menyiapkan itu, jadi mereka harus buang sampah pada tempatnya, jadi tidak main lempar sana main lempar sini.
belum kesiapan mereka untuk saat ini kan, karena hal itu kan belum pernah terjadi. Nah, ini sudah menjadi PR untuk kita semua. Jadi yang awalnya untuk saat ini 13 jam banjirnya si Pinggang, mungkin tahun depan 1 jam banjirnya lepas kepala. Karena peningkatan hutan itu semakin tinggi semakin tahun. Karena pembangunan tadi semuanya butuh bahan kayu kan. Nah, kita ambil dari situ. Jadi untuk bendungan penahan air hujan itu tadi udah mulai menguras. Panjang hidup saya nih, tidak pernah saya lihat banjir sampai sebesar ini, Pak. Baru kali inilah saya lihat banjir yang luar biasa. Dari kecil sampai usia saya ini 26 tahun kan. Baru inilah banjir pertama kali yang melanda Kayong Utara sampai sebesar ini. Menurut Kak Ima, apa yang membuat kita kebanjiran sampai sebesar ini? Karena kan dulu tidak pernah seperti ini. Apakah mungkin karena faktor kita ini banyak dosa? Atau mungkin faktor alam? Dosa menurut saya sih siapa yang tahu dosa ya Pak kan? Berapa besar dosa kita, berapa kecil dosa kita, hanya Tuhan yang tahu kalau soal itu. Tapi kalau dosa ke alam, sepertinya emang kita yang melakukan kesalahan, terus yang melakukan dosa sama alam. Karena kita Faktor untuk Sukadana apa kira-kira? kalau menurut saya Selain dari alam, ada faktor yang lain, misalnya penyumbatan iya. atau drainase baik. 10 tahun kayak. Sepengetahuan saya penyumbatan juga sih Pak, saluran pembuangannya. Terus parit-parit di sepanjang jalan. Karena ya. apa? Karena sampah. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Sampah enggak, tapi rumput yang sepertinya tidak pernah dibersihkan oleh masyarakatnya Pak. Mungkin karena kepedulian kurang atau karena sibuk, nggak tahu lah itu Pak. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Yang dapat diselamatkan dari bencana ini, Pak? Pak Puja dari banjir. Pak. Tiga bangsa. Jadi yang dapat diselamatkan ini apa Puja? Hah? Payok belanga apa? Dapat mah. Pesan saya ini ya, untuk semua masyarakat termasuk saya sendiri gitu kan. Marilah kita sama-sama menjaga alam kita, jagalah kebersihan di lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya. Yang paling penting sebenarnya rasa kepedulian terhadap lingkungan, terus jiwa gotong royong kalau bisa ditingkatkan lagi Pak.
Karena kalau dengan jiwa gotong royong seperti yang dulu ya, dulu sering sekali ada yang gotong royong. Sekarang udah nggak pernah lagi saya lihat. Air Jaya Sakti. Dengan peristiwa pasca banjir tersebut, diharapkan ke depan pemerintah Kabupaten Kayung Utara agar lebih tanggap dalam situasi dan dapat memberikan pencegahan dengan membuat perencanaan yang tepat.